Bang, izin bertanya, Bang, bagaimana Abang menggunakan media sosial dalam kehidupan sehari-harinya, Bang? Menggunakan media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Oke, untuk penggunaan media sosial bagi saya tuh hanya untuk hiburan seperti TikTok kan, hanya scroll TikTok untuk ada waktu senggang, terus sekali-sekali ada mungkin mencari pembelajaran di YouTube gitu. Itu sih. Terus pertanyaan yang kedua nih, Bang, pernah nggak Abang menemukan berita hoax dalam bermedia sosial? Terus gimana Abang cara nyikapinya? Berita hoax, kalau untuk berita hoax itu sangat banyak di media sosial, terutama waktu awal-awal krisis bensin pertalit. Nah, di situ kan ada isu-isu bahwa harga pertalit akan naik. Jadi para warga ada yang mencoba untuk membuat ininya sendiri gitu untuk kepribadiannya kan. Dia simpan di gudangnya atau dia bikin tangki sendiri. Nah, untuk menyikapinya itu pertama tuh kita akan mencari informasi yang valid terlebih dahulu, seperti kita searching di Google atau apakah benar untuk harga BBM pertalit subsidi itu naik atau tidak gitu. Ternyata tidak naik. Menurut Abang, gimana tuh cara etika bermedia digitalnya, Bang? Untuk etika bermedia digital itu kan banyak tuh, seperti waktu kita membuat konten tuh harus ada sopan santun dalam perkataan, atau bisa juga tidak melanggar privasi orang lain gitu. Gimana cara menurut Abang nih, Abang data pribadi Abang aman nggak di dalam media sosial atau internet? Kalau sejauh ini aman sih, selagi media sosial yang kita gunakan itu resmi dan diawasi oleh negara. Karena ya mau bagaimanapun juga ya kita harus tetap percaya kan, sama seperti platform TikTok kan dia punya privasinya sendiri. Dia pasti akan menjaga privasi kita karena kita pengguna dari TikTok tersebut. Menurut Abang nih, peran pemerintah atau kampus dalam meningkatkan literasi digital itu positif nggak? Positif sih, karena banyak edukasi-edukasi yang diberikan gitu. Perannya gimana tuh, Bang, perannya? Peran kalau kampus mungkin ada pemberitahuan untuk berpandai-pandai saat menggunakan media sosial kan. Terkadang kan ada kuliah umum gitu menjelaskan itu atau hati-hati gitu. Sama seperti untuk presentasi kan kita terkadang juga memakai media sosial gitu, presentasi di kelas ya di kelas itu. Oh ya, Bang, makasih jawabannya, Bang. Ya oke, baik, sama-sama. Baik Bang, jadi kami di sini ingin menanyakan beberapa pertanyaan tentang MKU Pendidikan Kewarganegaraan dengan Abang siapa, Bang? Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ryan Rizky Pratama dari Teknik Otomotif. Baik, saya Haris Fadila, Bang, dari Pendidikan Teknik Informatika, Bang, ya. Oke. Baik, di sini dengan pertanyaan pertama yaitu bagaimana Abang menggunakan media sosial dalam kehidupan sehari-hari Abang, Bang? Media sosial ya. Iya, Bang. Untuk media sosial tuh paling saya itu hanya menggunakan untuk kayak berkomunikasi, itu ke maupun ke teman atau keluarga. Bisa saya untuk informasi di medsos itu kayak di IG itu seperti mencari informasi tentang beasiswa, tentang apa saja hal yang terbaru ada di Indonesia ini lah gitu. Pokoknya nasional. Jadi Abang bisa cari info ya, Bang, ya? Ya. Oke. Pokoknya kalau media sosial tuh hanya itu yang saya buat. Baik, Bang. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua, Bang, yaitu pernahkah Abang menemukan informasi hoax dan bagaimana Abang menyikapkan informasi hoax tersebut, Bang? Informasi hoax yang baru-baru ini saya dapat itu kayak libur kampus nih. Ya, sering kali itu, Bang. Ya, libur kampus nih kan bisa aja orang sembarang orang buat kan gitu. Iya, bisa. Besok libur loh kata. Tapi informasi itu tidak jelas Iya. gitu. Mungkin kalau cara saya menanggapi informasi hoax itu mungkin dengan cari sumber kebenarannya dulu. Mungkin bisa ditanya ke dosen dulu. Ya. Atau kayak kita lihat kan info UNP ada nih. Nah, itu bisa kita lihat tuh. Itu tuh udah terpercaya gitu karena dari Humas UNP-nya sendiri gitu. Siap. Makasih, Bang. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga yaitu menurut Abang apakah itu etika bermedia sosial digital, Bang? Etika. Ya. Kalau etika itu mudah saja kayak kita tuh sopan santun dalam bermedia sosial gitu. Iya. Nah,
kita melihat postingan orang tuh, kita komen tuh harus hati-hati gitu, harus kita filter. Nggak bisa kita sembarang, misalnya nih orang ngepost nih, si Anu tuh aneh kali ya atau gini-gini. Kita tuh harus memfilter kayak gitu. Harus mikir terlebih dahulu Bang, iya. sebelum komen itu. Kita nggak boleh sembarang. Entah kita menyakiti hati orang kan nggak Iya, tahu. betul juga, Bang. Oke. Lanjut Bang ke pertanyaan keempat, itu apakah Abang merasa data pribadi Abang itu aman di internet? Data, kalau dibilang aman 100% belum ya. Karena kan kita masukkan ada email di situ. Iya. Atau kita pernah memposting KTP kita. Nah, Ya. bisa aja ada bahasanya apa sekarang, hacker lah. Iya, hacker. Nah, Hacker bisa aja banyak. hacker tuh bisa aja kita membobol data diri kita. Nah, kan banyak tuh di medsos-medsos ATM saya hilang, maksudnya saldo saya hilang. Oh, nah, iya. itu tuh bisa pemicu dari situ tuh. Bisa jadi hacker itu Bang. Ya. Itu makanya kita perlu mengaktifkan ada 2 langkah verifikasi Oh, gitu. iya, betul. Nah, mungkin itu. Terima kasih Bang. Lanjut ke pertanyaan terakhir Bang, itu apa peran pemerintah atau kampus dalam meningkatkan literasi digital yang positif Bang? Kalau di kampus itu mudah saja. Seperti kayak kita melakukan seminar di kampus tuh adakan seminar, atau gimana ya supaya yang melihat itu bisa percaya gitu. Jadi tidak hanya menyebarkan postingan-postingan yang nggak jelas. Kita adakan seminar, lalu kita beritahu kepada audiens yang melihat tuh bahwa ini sumber referensi terpercaya. Ya, Nah, mengingatkan mahasiswa juga Bang. nah iya betul. Kalau untuk pemerintah, mungkin pemerintah bisa mengelola lah. Kan ada tuh dinas kominfonya gitu ah. Ya, Nah. pemerintah bisa mengamankan lah Bang ya. Nah, benar. Kondisi media sosial pada Iya, saat ya. ini. Betul. Baik Bang, itu saja yang dapat kami tanyakan. Terima kasih banyak Bang ya. Siap. Baik, selanjutnya kita akan wawancara Bang, siapa namanya Bang? Oh, Farhan. Farhan, Bang Farhan. Nah, kita langsung aja ya Pak. Nah, pertanyaan pertama yaitu bagaimana Abang menggunakan media sosial dalam kehidupan sehari Abang? Kalau saya menggunakan media sosial biasanya apa ya biasanya? Biasanya ya mencari misalnya kayak tugas dari media sosial bisa juga kan. Terus ngeliat-ngeliat tren modifikasi zaman sekarang lewat TikTok. Biasanya saya gitu aja sih kalau nggunain media sosial gitu. Nggak aneh-aneh juga. Gitu ya Bang. Nah, pernah nggak Abang menemukan informasi hoax? Terus gimana sih Abang menyikapinya gitu? Oh, pernah sih saya ketemu berita-berita hoax. Tapi karena kita pengguna yang cermat, jadi kita harus cermati dulu tuh, harus cari tahu sumbernya dulu dari mana. Kalau misalnya sumbernya jelas, boleh kita sebarin itu emang betulan apa enggak, apa hoax. Kalau saya biasanya gitu sih, cari apa dulu cari sumbernya dulu, apakah sumbernya ini benar apa enggak gitu. Nah, menurut Abang nih, etika dalam bermedia digital itu gimana sih Bang? Kalau menurut saya etika bermedia sosial itu ya yang sewajar-wajarnya aja, jangan yang aneh-aneh. Kayak nyebarin berita hoax itu kan aneh-aneh gitu. Ya kalau bisa pergunakanlah media sosial itu dengan sebaik-baiknya gitu. Apakah Abang merasa kalau data pribadi Abang itu aman di internet? Tahu nggak Bang? Kalau menurut saya sepertinya kayak data-data pribadi kita itu bisa dicari oleh siapapun. Jadi kayak menurut saya data kita di internet tuh nggak aman. Mungkin ada solusi buat apa gitu. Bagaimana data kita tuh aman gitu-gitu. Yang terakhir nih Bang, menurut Abang nih peran pemerintah atau kampus yang dalam meningkatkan literasi digital yang positif itu apa sih Bang? Dulu saya juga pernah tuh ikutin acara
memakai media sosial, edukasi jatuhnya. Kasih Kampus kita UNP terutama dia mengasih kita pengarahan edukasi bagaimana kita menggunakan media sosial. Kemarin itu saya juga pernah ikut itu seminar kalau nggak salah saya itu kemarin itu. Kalau bisa tahu nih bang, contoh kasusnya apa gitu? Contoh kasusnya apa? Kasus misal kalau kampus itu memberikan meningkatkan literasi gitu, untuk meningkatkan literasi gitu Bang. Apa sih contohnya yang diberikan kampus? Ya kayak kalau menurut apa ya? Edukasi mungkin ya. Edukasi Bang. Edukasi mungkin ya. Menurut saya sih itu. Semacam buat aplikasi gitu Bang. Oh iya, kita ada juga apa namanya belajar coding ya, coding. Coding. Ya, coding. Terima kasih ya Bang. Ya, Baik Bang, kami dari kelompok 6 ingin mewawancarai Abang mengenai literasi digital. Sebelumnya dengan apa sih Pak? Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Ikhwan, biasa dipanggil Iwan. Saya dari Prodi Pendidikan Teknik Otomotif. Baik Bang, langsung saja ya. Oke, boleh. Pertanyaan pertama, bagaimana Abang menggunakan media sosial dalam kehidupan sehari-hari? Media sosial. Untuk menggunakan media sosial, biasanya saya tuh menggunakan media sosial tuh untuk keperluan sehari-hari, mungkinnya untuk mencari hiburan mungkin, untuk belajar dan berkomunikasi. Contohnya, itu saya menggunakan WA untuk berkomunikasi dan menggunakan Instagram untuk mencari hiburan. Yang kedua, pernahkah Abang menemukan informasi hoax dan bagaimana Abang menyikapinya? Informasi hoax mungkin pernah. Itu kan informasi hoax itu kan informasi yang belum jelas kebenarannya. Itu biasanya tuh saya mencari dulu ke platform resmi atau situs resmi dulu. Tidak saya terima langsung semuanya. Dari mana Abang tahu itu hoax? Itu karena saya tahu hoax itu karena saya bandingkan dengan apa yang kebenarannya di situs resminya dan saya cari di situs lain. Menurut Abang, apa itu etika bermedia sosial? Menurut Abang, apa itu etika bermedia digital? Etika adalah merupakan perilaku kita tuh dalam bermedia sosial. Contohnya tidak melakukan ujaran kebencian dalam media sosial, lalu tidak melakukan cyberbullying. Itu kan termasuk tidak beretika dalam media sosial. Pertanyaan selanjutnya, apakah Abang merasa data pribadi Abang aman di internet? Kalau merasa aman itu mungkin tidak sepenuhnya aman, makanya saya kadang membuat atau melihat dulu situs yang saya buka tuh dan membuat kata sandi yang cukup aman untuk informasi pribadi saya. Pertanyaan terakhir, apa peran pemerintah atau kampus dalam meningkatkan literasi digital yang positif? Peran pemerintah atau kampus, kalau pemerintah kan mungkin ada kan misalnya tuh seperti pemblokiran situs-situs yang belum jelas kan, jelas yang hoax. Kalau untuk kampus mungkin bisa mengadakan seminar literasi untuk pembelajaran dalam media sosial. Terima kasih Pak. Ayo, sama-sama. Terima kasih Bang.